Oh, udah di record. Akan dimulai oleh Rifat dengan menghadiri rapat ini. Anda setuju untuk diikut sertakan? Oke. Oke, ya kita mulai dari PPT aja, Mas. Hmm. Oh, oke. Selamat siang. Perkenalkan kita dari tim B, Capstone Project Universitas Terbuka. Dalam presentasi kali ini kita akan mempresentasikan terkait Capstone Project tim B, yaitu mengenai sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis website. Eh, eh, Tim B sendiri terdiri dari 5 anggota. Mau di next dong, PPT-nya Mbak? Anggota tim B, yaitu yang pertama Mbak Dian Ayu Harimurni, yang kedua yaitu Mas Vicky Dwi Septian, yang ketiga Mas Dini Mustito, lalu yang keempat yaitu Muhammad Rianzat Lutfianto, dan terakhir yaitu saya sendiri Rifat Alifa. Next. Baiklah, pendahuluan terkait pembuatan sistem layanan pengaduan berbasis website ini, yaitu latar belakangnya pembuatan sistem ini, yaitu dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat besar dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dan salah satunya itu dalam hal pelayanan publik. Uh, dalam perkembangan teknologi tersebut, masyarakat membutuhkan akses yang lebih cepat, lebih mudah dan transparan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan uh, terhadap berbagai hal kepada instansi pemerintah. Lalu tujuan dari pembuatan website pengaduan tersebut yaitu kita merancang bangun sistem layanan pengaduan berbasis web sebagai media komunikasi dua arah antara masyarakat dan lembaga dan instansi pemerintahan. Lalu yang kedua itu kita mempermudah dalam proses pengelolaan data pengaduan dari masyarakat terhadap instansi-instansi. Lalu kita tujuannya itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan fitur pelacakan, status pengaduan, dan hal itu dapat diakses langsung oleh masyarakat pada website tersebut. Lalu yang terakhir, uh, website ini dapat menyediakan data dan laporan statistik terkait pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada instansi-instansi tersebut. Next. Untuk batasan sistemnya sendiri, yaitu sistem ini terbatas dalam pengolahan data pengaduan dan tanggapan. Lalu data yang digunakan pada sistem web saat ini itu merupakan data dummy, karena mungkin sistem layanan pengaduan ini masih belum diimplementasikan secara langsung. Jadi mungkin untuk penggunaan datanya masih menggunakan data dummy. Lalu yang ketiga, masyarakat umum sebagai pelapor yang dapat mengajukan pengaduan. Yang dapat melakukan pengajuan pelaporan itu sendiri itu merupakan uh, masyarakat umum yang ingin mengadukan keluhan kepada instansi-instansi. Lalu batasan yang terakhir yaitu admin dan petugas lembaga sebagai pihak yang mengelola dan menindaklanjuti laporan. Di sini terdapat role-role yaitu berupa admin uh, dan juga beberapa role untuk petugas lembaga sebagai pihak yang mengelola dan menindaklanjuti dari pengaduan-pengaduan ke berbagai pihak atau instansi tersebut. Next. Untuk timeline dari pembuatan dan perancangan sistem uh, layanan pengaduan berbasis website ini, yaitu pada sesi yang pertama, kita melakukan pembagian tim oleh tutor,
Lalu pada sesi kedua, bagian tugas terhadap anggota tim. Lalu sesi ketiga yaitu penyusunan proposal yang terdiri dari bab 1 dan bab 2 serta analisis kebutuhan sistem. Sesi yang keempat yaitu terdiri dari analisis kebutuhan sistem, pengembangan sistem seperti pendevelopan website tersebut, lalu penyusunan laporan kemajuan yang terdiri dari metodologi dan analisis lainnya. Lalu sesi kelima itu berisi pengembangan sistem dan penyelesaian laporan kemajuan. Lalu sesi keenam itu menyelesaikan pembuatan sistem layanan pengaduan berbasis website ini, lalu penyusunan laporan akhir yang terdiri dari kesimpulan dan lampiran-lampiran lainnya. Lalu sesi ketujuh itu penyelesaian laporan akhir dan pembuatan luaran pendukung lainnya seperti PowerPoint, terus poster, video, dan lain sebagainya. Lalu sesi terakhir yaitu revisi laporan akhir bersama dosen pembimbing dan revisi luaran pendukung laporan serta presentasi hasil akhir. Pembagian tugas sendiri yaitu rancang bangun sistem dan video dokumen tutorial penggunaan tersebut dilakukan oleh Mas Muhammad Rianzar Lucianto. Lalu penyusunan proposal capstone yang terdiri bab 1 dan bab 2 dan beserta timeline itu dilakukan oleh saya sendiri di Fatalika. Lalu yang ketiga penyusunan laporan kemajuan serta dokumen luaran seperti PowerPoint dan poster yaitu Mas Dini Moskito serta Mas Vicky Dwi Septian. Lalu penyusunan laporan akhir capstone project yang terdiri dari kesimpulan dan laporan lainnya yaitu oleh bagian Ayu Harimurni. Dan terakhir konsen karya ilmiah itu dilakukan oleh bagian Ayu Harimurni dan saya sendiri itu Rifat Alifa. Next. Untuk metodologi akan dijelaskan oleh Mas Di. Kepada Mas Di, persilahkan. Oke, terima kasih Kak Rifa atas penjelasannya di awal untuk proposal dan pendahuluannya, dan terima kasih juga buat Kak Dian untuk perbaikan PPT-nya. Alhamdulillah sekarang kita sudah jadi. Sekarang saya akan bacakan coba untuk metodologinya, yaitu metodologi penelitian System Development Life Cycle model waterfall dengan tahapan yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, perancangan sistem. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, evaluasi. Analisis sistem yang pertama, analisis masalah. Sistem pengaduan manual seringkali menimbulkan keterlambatan, tindak lanjut, dan kurang transparan. Yang kedua, analisis kebutuhan pengguna. Masyarakat dapat melapor, melacak, dan memberikan umpan balik. Admin dapat memverifikasi dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional, misal untuk login, pelaporan, dan pelacakan itu sudah tertera nanti di website. Terus yang non-fungsional, keamanan, kecepatan, dan kemudahan akses. Minta dilanjut, Kak. Di sini saya juga dengan Kak Fikri coba untuk membuat diagram, yaitu perencanaan sistem menggunakan diagram use case, yaitu terdiri dari aplikasi pengaduan. Di sisi masyarakatnya, nanti masyarakat bisa registrasi, terus login, terus kirim aduan, terus bisa lihat status yang mereka kirim, dan yang terakhir logout. Dari sisi untuk petugas, nanti petugas juga bisa login, lihat pengaduan dari masyarakat, menanggapi aduan, terus yang update status, dan yang terakhir logout. Dan dari sisi admin sendiri, admin itu bisa kelola petugas, kelola masyarakat, kelola pengaduan, kelola tanggapan, ekspor laporan, dan logout. Di sini juga disiapkan untuk DFD level 1 dan DFD level kosongnya. Yaitu untuk DFD level 1 itu ada masyarakat. Masyarakat itu melakukan pendaftaran dan login, terus mengajukan pengaduan, terus data pengaduan,
Lanjut lagi ke verifikasi dan tanggapan, tanggapan, lalu pengelolaan data, dan terakhir langsung data ke admin. Dan untuk DFD level kosongnya, sistem web pengaduan masyarakat itu laporan data akun ke masyarakat, data tanggapan nanti ke petugas, dan data pengelola nanti ke admin. Lanjut, Kak. Untuk implementasi perangkat lunak pembangunan. Yang pertama, itu ada Windows 10 sebagai sistem operasi. Yang kedua ada PHP versi 5.3.2 sebagai bahasa pemrograman sistem server. Terus yang ketiga ada HTML, CSS3 dan JavaScript sebagai bahasa pemrograman pembangunan. Yang keempat ada MySQL versi 83.1, Distrib 10.4.28, MariaDB sebagai server basis data. Nomor 5 ada Apache versi 2.434 sebagai web server. Yang keenam ada XAMPP versi 5.2.1 sebagai aplikasi paket Apache, MySQL, dan Partly. Terus yang ketujuh ada Google Chrome versi 142.0.7444.60 sebagai web browser. Yang kedelapan ada Sublime Text 3 sebagai text editor. Untuk perangkat keras pembangun itu ada prosesor Intel Core i5 generasi ke-12 2,0 GHz, untuk RAM-nya ada 8 GB, hard disk 500, dan monitor ada LCD 14 inch. Terus untuk tabel ini mungkin nanti akan langsung dipraktekkan dengan Kak Ria Mirza ya, Kak Dian ya. Silakan Kak Ria Mirza untuk Mas Riam Mirza nanti demo sistemnya, Mas. demo sistem. Oh, berarti ini saya yang bacain aja ya. Ya. Untuk tabel basis datanya ada tabel masyarakat, ada tabel pengaduan, ada tabel petugas, ada tabel tanggapan. Oke, Kak, lanjut. Untuk implementasi antar mukanya, halaman depannya, untuk halaman depan bisa kita saksikan bersama. Itu ada halaman login, terus ada halaman registrasi pengguna, terus ada dashboard untuk masyarakatnya, terus ada dashboard untuk pengguna admin, dan yang terakhir adalah formulir pengaduan. Terus untuk halaman data masyarakat, kita bisa melihat juga data masyarakat yang sudah masuk, mulai dari nomor, nama, terus selanjutnya halaman data pengaduannya juga bisa terlihat, halaman data tanggapannya juga bisa terlihat di website, dan yang terakhir halaman data petugas. Untuk pengujian sistem, pengujian black box. Pengujian sistem metode black box dirancang untuk menguji validasi persyaratan fungsional dan kelayakan sistem tanpa memperhatikan proses internal dari sistem. Pengujian memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem, mengurangi kesalahan, memastikan sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan, dan memastikan sistem dapat dijalankan dengan baik. Untuk skenario pengujian, pengujian dan materi. Untuk masuk ke sistem, isi data masuk. Untuk keluar dari sistem, penghentian session login pengguna. Untuk kelola data petugas, ada menambah, mengubah, dan menghapus data petugas. Untuk kelola data masyarakat, itu materinya ada menambah, mengubah, menghapus data masyarakat. Terus untuk kelola data pengaduan, ada menambah, mengubah, dan menghapus data pengaduan. Dan yang terakhir ada kelola data tanggapan, itu untuk menghapus data tanggapan. Setiap skenario diuji dengan masukan yang benar dan masukan yang tidak benar. Apabila pada setiap skenario sistem memberikan respon sesuai yang diharapkan, maka sistem dinyatakan lolos dalam pengujian black box. Untuk kesimpulan,
Yang pertama, sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis Mungkin, Mas. website. Mungkin ini bagianku ya. Oh iya, dari Kadian ya? Oke, sorry Kadian, silakan. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis website telah berhasil dibangun sesuai dengan hasil analisis sistem. Yang kedua, sistem telah mampu memberikan layanan yang membantu penggunanya untuk dapat mengirimkan pengaduan melalui formulir online dengan melampirkan bukti berupa foto atau dokumen pendukung dengan lebih mudah. Yang ketiga, sistem telah mampu menyediakan wadah untuk mengelola data pengaduan dan tindak lanjutnya. Yang keempat, sistem telah mampu menyediakan data dan laporan statistik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, berdasarkan hasil pengujian black box yang dilaksanakan, semua fungsi dalam skenario telah diuji dan dinyatakan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, untuk rekomendasi dan saran pengembangan, yang pertama, menambahkan fitur interaksi secara langsung dengan customer service. Yang kedua, mengembangkan pemanfaatan API untuk pengambilan data. Yang ketiga, implementasi pengembangan SEO pada portal website. Yang keempat, pengelolaan data gambar menjadi satu modul besar yang mengelola seluruh data gambar di dalam sistem, yaitu bank data image. Selanjutnya, untuk demo sistem akan dilanjutkan oleh Mas Ria Mirzad. Silakan, Mas. Oke, bentar. Izin saya screen sama nggak on cam ya karena lagi shifting juga. Bentar. Udah muncul ya? Sudah. Ya, sebelumnya untuk menemukan sistem berikut kodenya ya, kode PHP-nya dan cara pengaplikasiannya di server. Jadi codingnya tetap di Windows tapi implementasinya di server ya. Contohnya, jadi dia dan juga kodenya ini sudah terhubung dengan GitLab ya. Jadi sudah ada reponya. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk pengaplikasiannya menggunakan CI/CD. Untuk contoh CI/CD-nya seperti menambah file lalu git add git commit buat perubahan. Hapus dulu, hapus. Nah, oke. Ya, pada perubahan kode, jadi tidak perlu restart database dan restart server. Tinggal commit, lalu kita push ke origin main. Nanti secara otomatis dia akan membuat pipeline, jadi dia langsung ke deploy ke server dari Windows ya. Apabila udah selesai, dia langsung paste ini sih. Jadi dia update kode baru di server, ditimpa dengan kode yang baru. Jadi tidak perlu repot menghapus dan update server secara manual. Sedangkan untuk database-nya menggunakan MariaDB, kurang lebih ada 4 table, ada table masyarakat, isinya data-data masyarakat yang passwordnya sudah dihas, data pengaduan yang ada foto PNG dan statusnya, data petugas, serta data tanggapan. Lalu untuk pengaplikasiannya ada di sini. Jadi hostingnya masih di lokal, makanya IP-nya masih 192. Untuk pengaplikasiannya untuk user baru kurang lebih seperti ini. Pertama daftar, lalu masukkan contoh nick, lalu kita masukkan nama yang untuk password
bebas untuk nomor telepon kami saja. Lalu kita daftar. Oke. Kalau sudah selesai mendaftar, dia akan auto redirect ke halaman login. Berikut form pengaduannya. Contoh kita buat jalan berlubang di jalan desa RB2, jalan di depan Masjid Al-Ikhlas. Kalau kita crossfire, boleh menyertakan gambar. Kalau kita kirim, lalu untuk memantau hasil yang kita kirim, statusnya ada di daftar pengaduan. Untuk masyarakat, aksesnya hanya sampai sini, jadi dia hanya menunggu dari adminnya. Sedangkan untuk dari sisi petugas, kita masuk sebagai petugas, loginnya sebagai petugas. Di sini nanti ada data tanggapan dan data pengaduan. Ini contoh untuk yang sudah selesai dan ini yang baru. Nanti dia akan terlihat tanggalnya. Step pertama dari kita yaitu pastikan jalannya beneran berlubang ya, dengan survei ke lokasi. Apabila benar maka kita bisa proses atau tolak. Apabila pengaduannya hanya hoax, kita bisa tolak saja. Tapi kalau memang benar, kita lanjut ke proses. Maka di status pengaduan masyarakatnya dia akan ikut jadi dengan proses juga. Statusnya akan proses juga, lalu kita bisa menanggapi apabila sudah selesai. Misal, jalan sudah diperbaiki tanggal 20 Des 2025 seperti itu. Maka dia akan masuk ke data tanggapan. Untuk datanya juga bisa hasilnya diekspor menjadi Excel ya, untuk dijadikan laporan bulanan. Lalu balik ke masyarakat. Untuk daftar pengaduan maka kita bisa lihat statusnya di sini sudah selesai dan tanggapannya bisa kita lihat juga. Tanggapan yang ditulis dari admin dari petugas tadi. Kemudian untuk memanage masyarakat dan data, mau menambah petugas bisa pakai admin. Untuk admin privilege-nya lebih tinggi daripada petugas. Di sini bisa terlihat juga data tanggapan, cuma bedanya ada data petugas dan data masyarakat. Misal kita mau menambah petugas Pak RT, Pak RT. Jadi untuk menambah petugas harus via admin ini sih. Jadi apabila petugasnya udah banyak dan data pengaduannya sudah banyak, nggak mungkin petugasnya satu. Jadi perlu ada beberapa petugas. Di sini juga menampilkan jumlah tanggapan yang masuk, jumlah petugas dan jumlah masyarakatnya juga bisa teracak di sini dari NIK nomor telepon. Apabila mau menghapus juga bisa lewat sini. Untuk datanya bakal juga masuk lewat DB harusnya, cuma perlu di reconnect seperti itu. Untuk petugas maka harusnya tadi menambah jadi Pak RT, lalu data pengaduan juga RAW 4 juga nambah. Untuk gambar dia akan disimpan di server.
kurang lebih seperti itu. Untuk demo aplikasi, untuk Repo bisa ada di GitLab sih. Jadi apabila mau pindah server atau deploy baru, bisa kopas dari GitLab ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk demonya Kak Ria Mirza. Mungkin dari Kak Dian atau Kak Rifa ada yang mau ditambahkan terkait dengan presentasi kita pada sore hari ini? Cukup, Mas. Mungkin saya tambahan sedikit terkait dengan untuk pembuatan PPT dan pembuatan poster. Terima kasih banyak Kak Dian, udah banyak direvisi. Kemarin saya sempat buat dan Kak Vicky juga sempat buat, tapi alhamdulillah direvisi lebih baik lagi oleh Kak Dian. Terima kasih banyak sih. Mungkin dari saya itu saja. Kalau tidak ada, diakhiri aja untuk presentasi hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Dian, Kak Rifa, dan Kak Ria Mirza. Baiklah, terima kasih Mas Masdi dan juga Mbak Dian atas presentasinya. Mungkin sekian dari kita tim B. Terima kasih. Saya Kos ya, Prinsip. Oke. Stopnya langsung itu ya, nge-close ya. Iya ya. Terekam nggak ya? Berarti nanti yang upload ke YouTube siapa, Mas? Ya harusnya Kak Rifa. Ya kalau dia nggak mau upload, minimal dia ngasih tahu. Caranya gimana sih? Ada yang tahu nggak Kak Dian, Kak Ria? Aku Kalau nggak dia emang tahu. nggak sempet, kita aja deh. Saya juga nggak apa-apa, saya upload. Cuman ngambilnya di mana ya? Harusnya yang buat room sih setahu. Yang buat Yang buat ini, web yang ini ya? Ya udah. Berarti ntar habis ini kita buat cerewet Teams-nya ini. yang buat timsnya ya. Ya udah. Iya. Habis ini coba kita agak cerewet biar sore ini juga ke-upload. Nanti malamnya coba nanti Pak Cahyonya kita chat biar besoknya dia cek. Kalau emang ada udah oke ya udah, kita tinggal tenang. Gitu aja ya Kak Dian ya. Karya Mirza ya. Iya. Ya, Terima berarti kasih nanti banyak. ini Mas Gimana? ini ya minta videonya terus langsung upload ya biar nanti Oh, oh. kasih aku linknya aja, link ke YouTube-nya langsung. Oh iya iya, siap siap. Oke oke oke. Makanya. Ntar Ya, habis ini saya Mas. telepon deh. Ya, Ya udah. Oke, terima kasih banyak ya Kak Dian. Kak Arya Mirza terima kasih ya. Oke, sama-sama. oke. Oke.